Pemerintah meluncurkan program paket stimulus ekonomi berupa program 8+4+5. Paket ini mencakup 8 program akselerasi pembangunan untuk 2025, 4 program lanjutan untuk 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Khusus untuk program akselerasi 2025, pemerintah mengucurkan anggaran 16,23 triliun rupiah. Menurut tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Fitra Faisal, paket stimulus ekonomi 8+4+5 ini akan berdampak pada tersedianya lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat soal penyediaan lapangan kerja berkualitas sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja atau gig worker. Katanya seperti dikutip Antara pada Selasa, 16 September 2025. Fitra mengatakan, program akselerasi juga difokuskan pada penyerapan tenaga kerja melalui magang untuk 20.000 lulusan baru perguruan tinggi dengan uang saku 3,3 juta rupiah per bulan. Pemerintah menjamin 20.000 lulusan baru ini untuk bisa langsung masuk ke sistem ketenaga kerjaan melalui magang, ujarnya. Selain itu, ada program padat karya tunai atau Cash for Work yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta 5 paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut mencakup antara lain Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja, serta Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan menyerap lebih dari 200.000 tenaga kerja. Untuk menjaga daya beli masyarakat, kata Fitra, ada bantuan pangan berupa 10 kg beras selama 2 bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat, serta perluasan pembebasan pajak penghasilan atau PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata. Ditemui secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan optimis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,2% dengan paket kebijakan ini. Soal anggaran, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengklaim pemerintah siap, terutama untuk program bantuan pangan yang membutuhkan dana paling besar. Menurut dia, anggaran sudah diperhitungkan dari potensi penyerapan saban tahun, katanya. Untuk menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat, pemerintah mengucurkan duit 7 triliun rupiah. Sedangkan perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, kebutuhan dananya 120 miliar rupiah untuk 552.000 pekerja sektor pariwisata. Anggaran 198 miliar rupiah akan mengucur pada program magang lulusan perguruan tinggi dengan sasaran 20.000 penerima manfaat. 36 triliun rupiah untuk subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi 731.361 pekerja bukan penerima upah. Dan 150 miliar rupiah untuk selisih bunga pada program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah menganggarkan 3,5 triliun rupiah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan 1,8 triliun rupiah dari Kementerian Perhubungan untuk program padat karya tunai. Kemudian, 175 miliar rupiah untuk program percepatan deregulasi peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Program lainnya ada di Provinsi Jakarta yang dibiayai pemerintah daerah senilai 2,7 triliun rupiah bersama Kementerian Ekonomi Kreatif. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Aryo Irhamna, mengatakan ekspansi fiskal melalui bantuan langsung dan insentif pajak bisa memperlebar celah defisit jika tidak diimbangi oleh strategi peningkatan pendapatan serta efisiensi belanja. Ia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi risiko pelebaran defisit dengan perencanaan arus kas yang cermat, penajaman prioritas program, serta pengawasan penerimaan pajak. Aryo berpendapat program stimulus ekonomi pemerintah bisa mendorong konsumsi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi. Program seperti PPh 21 ditanggung pemerintah dan bantuan pangan menjadi contoh program yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Sedangkan program padat karya tunai berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, efektivitas program paket ekonomi itu terbatas jika durasi pelaksanaannya pendek. Sebenarnya target program terlalu luas atau koordinasi antar institusi tak optimal. Menurut Aryo, stimulus ekonomi hanya akan menjadi jurus ampuh untuk menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika disertai evaluasi serta integrasi antar program.